Ini semua adalah satu kampung. Sudah bersyukur ini niat kita ingin membangun Labuan Bajo ini sama-sama ingin membangun. Jadi kepada adik-adik saya, anak saya datang, selamat datang. Saya harapkan untuk menyampaikan apa-apa yang ingin disampaikan dengan ketentuan satu nanti saya jawab, satu saya jawab lagi. Kalau tak ada jawab saya, nanti kita lanjutkan kepada itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Saibadi Rabi, perwakilan dari Gerakan Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu Labuan Bajo hari ini. Terima kasih kepada Bapak Bupati Labuan Bajo yang terhormat karena sudah mau menerima kami. Sebenarnya tadi kami berharap Bapak Bupati bertemu langsung dengan kami, hanya perwakilan tapi secara keseluruhan di halaman kantor Bupati ini. Tapi Bapak meminta kami untuk perwakilan masuk ke dalam, kami penuhi permintaan Bapak. Terima kasih. Yang ingin kami pertekan dan kami perjelas hari ini adalah kami datang kemari bukan pertama kali tapi sudah berulang kali. Kenapa ini kami lakukan? Karena kami merasa belum puas atas pertanyaan yang masih mengganjal di hati kami dan masih mengganjal di pemikiran kami. Yang pertama adalah persoalan kartu sehat yang sudah berjalan berdasarkan janji-janji kampanye Bapak Bupati yang lalu, bahwa program kartu sehat padi yang Bapak janjikan itu ternyata masih lebih banyak yang belum tercetak sampai hari ini. Nah, ini kami yang menjadi keraguan dan mengganjal pemikiran kami, di mana nasibnya yang tadi yang belum menerima kartu sehat yang belum tercetak ini. Menerima kartunya saja belum, bagaimana lagi mau mendapat fasilitasnya? Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan Ini saya jawab ya. Karena kita satu-satu tadi kan saya jawab masalah kartu sehat. Ya. Kalau terus nanti kan. Jadi adinda saya Bani, artinya masalah kartu sehat ini kan program kemarin yang dilakukan oleh Padi. Artinya pertama itu janji kita kepada yang mau menerima kartu Padi adalah sebagai pelayanan. Pelayanan bukan berarti penanggulangan biaya. Alhamdulillah kemarin itu sudah kita sarankan dan banyak yang tercetak. Mungkin ada juga yang tidak tercetak. Ini kan pribadi sifatnya. Artinya sehingga setelah kita menjadi bupati, kita sudah membuat suatu rumah singgah di depan rumah sakit, supaya yang memegang kartu sehat ini datang ke rumah singgah itu untuk menguruskan atau membawakan yang mempunyai kartu sehat ini ke rumah sakit dengan seluruh urusan administrasi. Jadi kalau yang tidak tercetak ini mungkin ya tidak pernah dijanjikan oleh kita cetak lagi setelah menang. Tetapi kalau untuk pelayanan sudah kita buat, karena ini pribadi agenda, jadi sehingga pencetakannya itu kan punya biaya, punya kos untuk ke situ dan punya perangkat dan punya setelan komputer. Saya kurang paham apa ini kan. Jadi sehingga karena mungkin layanan kartu padi ini bagus di rumah sakit semua yang mempunyai kartu sehat bagus, mungkin masyarakat yang menginginkan juga kartu sehat padi ini bukan program pemerintah, program komunal tadi, dan biayanya ini membiayai semua petugas-petugas yang ada di rumah singgah itu adalah saya. Satu bulan saya gaji sekian untuk melayani orang sakit yang memegang kartu sehat padi. Mereka yang menguruskan ke BPJS, mereka yang menguruskan ke Askesda dan Kesmas. Jadi itu jadi kalau program itu untuk melanjutkan pencetakannya itu saya rasa ya itu kan punya biaya dan punya pendataan sementara datanya tidak ada lagi sama kita. Jadi artinya itulah sebagai
jawaban daripada kartu sehat Anda, dan itu tidak akan ada pencetakan lagi karena memang sudah habis datanya dan uang kita tidak ada pencetak itu, dan tidak pernah kita janjikan. Saya sayang kalau kamu nggak tahu saya kamu menjanjikan, kalau saya tidak pernah saya janjikan itu untuk dicetak setelah pilkada setelah menang. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih Bapak Bupati yang terhormat sudah menjawab pertanyaan kami, tapi jelas kawan-kawan, faktanya hari ini kartu sehat yang kita cetak tidak akan dicetak kembali. Itu jelas menjadi catatan penting bagi kita. Jadi supaya kita juga jelas menyampaikan kepada rekan-rekan yang tidak hadir hari ini, yang tidak masuk dalam ruangan ini, supaya jelas bahwa kartu sehat yang tidak dicetak tidak akan tercetak kembali dan tidak akan mendapat fasilitas kembali. Jadi itu jelas. Jadi kami pikir memang sederhana itu Bapak Bupati untuk menjawab itu. Kami sudah maklum itu dan kami sudah membayangkan itu dari tadi. Kemudian yang ingin kami pertanyakan lagi persoalan batik Pamona Labuhan Batu yang sudah beredar di sekolah-sekolah, yang sudah dipakai anak sekolah hari ini. Kami mohon penjelasan dari Bapak Bupati Labuhan Batu, apa sebenarnya keharusan menjadi suatu kewajiban baju batik Pamona Labuhan Batu ini harus beredar, dan apa kira-kira dasar hukum untuk menjalankan ini? Saya pikir itu. Terima kasih. Kalau masalah batik Pamona ini kemarin di bulan 2 akhir atau bulan 3 kalau saya tidak salah, bahwa ada program diberikan oleh orang kepada saya. Ini kan kalau kita bikin batik ciri khas, ada nanasnya, ada apanya, ada nama bapak, ya salahnya itu Pak katanya kan. Ya, saya rasa salahnya saya bilang. Jadi setelah dicetak mereka, saya tidak tahu bagaimana itunya komunikasi dengan dinas pendidikan mungkin masalah pengadaan batik ini ternyata mencuat ini ke permukaan. Syarat ini saya tidak ikut-ikutan, tapi saya memang akui itu saya perbolehkan. Jadi setelah mencuat, sehingga saya panggil ini apa jadi komporongnya ini, orangnya ini lah kan kompleksnya ini. Jangan ada nama saya lah kok itu mencuat ini. Jadi artinya kalau itu saya mohon maaf kepada masyarakat Labuhan Batu karena nama saya di situ. Karena awal itu. Jadi kita ini kan bupati, jangankan pula bupati, lurah aja pun nggak pernah camat aja pun nggak pernah kita. Jadi kesalahan itu memang kesalahan pada saya ketika waktu itu saya perbolehkan untuk dicantumkan nama saya di situ. Tapi setelah ini sudah kita hapus itu, sudah saya suruh hapus. Jangan ikut-ikutan saya di situ lah. Nggak ikut-ikutan saya bilang kan. Jadi kalau masalah teknis pengalokasi apa itu boleh dicek ke lapangan, boleh cek dan pendidikan ada di sini apa, saya tidak pernah ikut-ikutan di dalam konteks itu. Kalau masalah penyertaan nama saya di situ sekarang saya rasa nggak ada lagi. Jadi itulah sebagai jawaban saya masalah balik kepada Adinda. Manusia ini kan pasti punya kehilangan. Jangankan pulang, lurah, jangan bupati, camat dan lurah pun tidak pernah. Jadi ini kan ketahuan orang. Jadi artinya kalau untuk pendistribusian kepada mahasiswa saya tidak ikut-ikutan dalam konteks itu, tapi yang jelas itu sudah saya suruh itu untuk tidak mencantumkan nama saya di situ di dalam batik-batik yang diedarkan oleh disediakan masyarakat. Terima kasih. Baik, lagi-lagi kami maafkan Bapak Bupati Labuhan Batu, Raja Labuhan Batu atas permintaan maaf Bapak Bupati. Jadi di sini juga kami menjadi catatan penting bagi kami bahwa batik Pamona Labuhan Batu yang beredar sudah dinyatakan ilegal. Kira-kira begitu ya, Pak Bupati? Saya tidak mengatakan itu ilegal. Karena begini Pak Bupati, biar saya jelaskan dulu. Baju batik yang sebelumnya itu yang sudah beredar di anak-anak sekolah itu jauh lebih baik daripada batik yang sekarang. Jadi pikir tidak berdasar ketika mengganti baju batik Pamona Labuhan Batu itu beredar. Dan itu tadi yang kita pertanyakan, apa kira-kira dasarnya? Jadi kalau Pak Bupati tadi menyatakan ini hanya ada beberapa orang yang menginginkan terbitkannya baju batik itu, lalu ketika ada penolakan, ada riak-riak yang muncul dari masyarakat menolak kehadiran baju batik itu, maka dinyatakan harus dihapus. Nah, kami mohon
selamatkanlah Pak Bupati kira-kira persoalan ini menjadi suatu penghilapan dan kesalahan yang Bapak anggap hari ini kecil. Saya pikir itu. Silakan lanjutkan kawan-kawan yang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arifin. Saya mahasiswa semester 5. Salah satu tuntutan kami di sini, Bapak Bupati yang terhormat, ialah agar Bapak Bupati memperjelas status lembaga pemerhati pemuda Balai Latihan Kerja Labuan Batu. Kenapa? Di awal forum pembentukan itu saya jelaskan kronologinya sedikit Bapak Bupati. Itu mulai muncul waktu rapat forum FGD di Kesbangpol. Nah, di sini ada namanya Randut EVN Utara yang mengatasnamakan bahwasanya beliau adalah penasihat tunggal Bapak Bupati Kabupaten Labuan Batu. Nasihat pribadi. Kemudian pada kesempatan itu juga beliau tawarkan kepada kami seluruh ketua-ketua OKP agar mengurus CP. Saya bilang, pesan Bapak Bupati, saya tidak mau ada ketua-ketua OKP miskin, nanti saya akan bagi proyek satu-satu. Ini hebat kali. Kemudian setelah dari itu kita beranjak ke bukan hari itu, pertemuan berikutnya kita beranjak ke Pelita. Nah, di situ ada sekretariat LPPBLK yang beliau katakan itu adalah Pak Bupati yang menyewa, gitu. Karena beliau adalah penasihat tunggal. Ada juga poin penting yang beliau sampaikan di situ yang menjual-jual nama Bapak Bupati. Kami nanti mohon klarifikasi ini. Kalau memang betul dia jual, biar kami pun menjual juga nanti Bapak Bupati. Yang pertama dia bilang, saya bawain logonya ada PNK di sini, berarti ada keterkaitan PNK. Menerima pemuda-pemudi Labuan Batu untuk dibina dan dilatih menjadi satpam atau security. Gelombang pertama 100 orang diusahakan ditempatkan 100 orang, dan ini sudah direkrut 100 orang dan dilatih. Nah, untuk ditempatkan di sekolah-sekolah negeri. Kemudian dia bilang lagi yang kedua, menjadikan pegawai negeri sipil. Wow, hebat sekali. Apa yang tidak bisa kita buat? Ini program bupati, ini janji kampanye bupati. Apa yang tidak bisa kita buat dalam bupati ini? Kita tanya kan gitu. Jadi saya tidak berdasarkan bukti, tapi di sini ada tulisan. Gak mungkinlah saya reklam pada waktu itu. Saya akan jadikan PNS. Gelombang pertama 100 orang, dan saya akan tempatkan di karyawan swasta. Ini pemerintah Kabupaten Labuan Batu. Kemudian 100 orang yang jadi PNS. Baru yang ketiga, kita terima juga 100 orang untuk kita jadikan pengusaha muda. Perlu digarisbawahi, kita terima ini tidak free. Kita LPPBLK ini bukan panti sosial, saya bilang, tetapi ini janji kampanye bupati untuk menciptakan lapangan pekerjaan di Kabupaten Labuan Batu. Tapi bayar, kita bagi-bagi nih. Pada waktu itu kita bubar, kita nggak sepakat. Kenapa kita nggak sepakat? Karena orang miskin meminta duit 10 juta. Untuk apa? 10 juta ini mending kita jadikan pengusaha. Kita kasihkan dia jual tempe, jual apa dengan modal 10 juta sudah bisa. Ngapain mesti harus jadi security? Begitu. Kita bubar, kita tidak sepakat dengan ini karena ini melintas rakyat kecil dan ini tidak sesuai dengan janji bupati. Walaupun dia bilang ini punya bupati karena dia penasihat tunggal pribadi, kita bubar. Lanjut rapat ketiga, beliau tidak menanggapi lagi. Nah, tapi dia bilang saya akan komunikasikan dulu sama Bapak Bupati kira-kira berapa yang saya tetapkan biaya untuk menerima ini kan. Saya mau berjelas Bapak Bupati, orang yang menjual-jual nama Bapak, kalau memang boleh seperti ini, biar kami lakukan juga seperti ini. Kasihan kawan-kawan kami masyarakat muslim yang lain Bapak Bupati. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda. Saya tidak ikut
kalau orang menjual-jual nama saya itu mana bisa saya larang? Sementara kita tidak pernah dapat mereka, kan? Tapi kalau ada tanda tangan saya di situ, ada persetujuan saya bahwa itu bisa menjual-jual, ya baru ada tunjukkan saya, ada tunjukkan. Jadi kalau dijualnya penasihat bupati, malah pula harus nasihat bupati. Adanya staf ahli saya kalau di pemerintahan, adanya asisten, adanya perangkat. Jadi terkadang seperti inilah yang dialami oleh masyarakat ini, Adinda. Maka harapan saya kepada Adinda dan semua masyarakat Labuan Batu untuk tidak cepat mempercayai hal seperti ini. Ya kalau memang sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, dia mendirikan suatu lembaga, suatu perkumpulan, kenapa tidak? Tapi bukan berarti itu adalah program pemerintah Kabupaten Labuan Batu. Banyak di sini asosiasi-asosiasi, banyak di sini yang berdiri apa? Kalau dikatakan tadi PNS, sedangkan PNS moratorium, artinya ada perjuangan PNS. Karena PNS itu kan bukan bupati, Anda yang membuat. PNS itu kan pemerintah pusat. Jadi ini harapan saya kepada anak-anak saya yang mahasiswa yang punya pemikiran intelektual untuk memberikan masukan kepada masyarakat. Hal-hal seperti ini tidak perlu dipercayai. Jadi berikan masukan kepada beliau. Dia mesti tahu tadi. Ini saya juga Pak Lu. Bupati dibilang membuat PNS. Bupati masa mana? SK Bupati sini mana tanda tangan Bupati? Mana surat perintah Bupati? Jadi kalau yang menjual nama bapaknya Anda, mana terlarang orang menjual nama? Iya. Tidak bisa pegang dia. Kemana dia buka? Tidak bisa. Jadi itu urusan dia loh. Mana urusan bapak? Tapi itu pun, berhubung saya tahu sekarang ini ada masukan seperti itu, terima kasih Anda. Akan saya undang orangnya saya kenal. Tapi kalau untuk penasihat saya, enggak lah, enggak penasihat saya dia. Saya pun pastor saya. Kalau iya S1 jadi murid saja S2 kan lah. Nah, jadi itu terima kasih Anda masukannya. Akan saya tidak lanjut itu, akan saya panggil supaya bagaimana tidak itu berkepanjangan lagi hal yang seperti itu. Terima kasih. Sedikit Bapak Bupati saya ingin menambahkan, kalau seandainya ini tidak ada hubungannya dengan Bapak Bupati, ya kami ingin Bapak Bupati untuk membersihkan nama Bapak Bupati di sini. Silakan, atau namanya dia sudah jual nama Bapak Bupati, silakan laporkan ke kantor polisi, atau tidak kami yang melaporkan. Dan segera dibubarkan dibubarkan ini, karena dia jual kami juga sebagai pemuda, lembaga pemerhati pemuda. Udah bulan kami jualnya, baru jual nama Bapak Bupati, kan terisi kita di Bapak Bupati. Harapan kami, Bapak Bupati dan kami juga sebagai pemuda sama-sama untuk membubarkan LPPBLT ini dan melaporkan Sila Jatuh ini kantor polisi, karena sudah menyebarkan nama baik Bapak Bupati di Bapak Bupati. Kita lihat artinya kita koordinasikan dengan Pak Kapolres bagaimana. Kalau memang dia tidak ilegal jadi kan, saya itu tidak pernah saya lihat surat mereka kan. Jadi kalau ilegal jadi mereka ya kita bicarakan lagi. Saya terima kasih dan Satu lagi Bapak Bupati, untuk memperjelas dari PLT ini disaksikan oleh Kespangpol, makanya kita yakin ini milik pemerintah. Ada Kespangpol di sana yang menghadiri pertemuan pertama dan kedua ketika kami kurang paham karena kami tidak undang. Nah juga perlu dipertegas ini karena ada Kespangpol di situ. Jadi ini itu nanti akan saya boleh proses nanti keberadaan administrasi mereka melalui kajian nanti bagaimana kalau saya karena setahu saya BUMD yang ada di Labuan Batu itu cuma satu PDAM. Jadi artinya nanti Anda akan Bapak proses jujur Bapak enggak ikut-ikutan di dalam hal itu. Terima kasih. ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Labuan Batu. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Tafsir Tambulan. Saya mahasiswa semester 7
kemungkinan pertanyaan-pertanyaan sudah disampaikan oleh kawan-kawan yang lain. Di sini juga kami sebagai mahasiswa ingin bertanya kepada Bapak Bupati Kabupaten Labuan Batu sebagai ayah kami sebagai orang pemuda dari Kabupaten Labuan Batu. Ini mengenai tentang beasiswa untuk mahasiswa miskin yang berprestasi ini. Karena sebelum-sebelumnya kami khususnya mahasiswa dan kawan-kawan juga mengurus beasiswa, dan beasiswa itu yang keluar itu lebih besar daripada beasiswa yang keluar akhir-akhir ini. Kalau pada tahun ini yang keluar 550 kurang lebih begitu Pak. Jadi yang kami bingungkan, mengapa makin tahun makin berkurang? Makin tahun makin berkurang karena tidak bertambah gitu. Jadi kami sebagai mahasiswa mempertanyakan ini kepada ayahanda kami, Bupati Kabupaten Labuan Batu, untuk memperjelas tentang beasiswa ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masukannya. Saya pun heran, semakin lama semakin berkurang kan? Itu tidak benar juga ini. Ini tidak siapa ini? Saya kasih alasan siapa? Saya. Ini pun perlu juga di apa? Di apa namanya? Di cross check dan di keuangan kita. Ya, terima kasih Anda ya. Saya ini hanya sebatas nggak bisa saya jawab karena jujur Bapak juga masih setahun kurang 2 minggu jadi bupati, jadi secara detail bagaimana pengalokasian saya Bapak tidak begitu menguasai. Nah, maka nanti saya akan cross check ini karena gini, ini masyarakat Labuan Batu ini adalah keluarga saya, Anda. Jadi saya program yang bagus itu, walaupun program Bang Tigor, program Milwan itu tidak ada yang saya hapuskan. Kalau dia bagus tujuannya kepada masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat Labuan Batu ini separuh pemilih aku. Iya, jadi jangan buat program yang bagus itu saya copot. Sementara tahun semakin bertambah, kebutuhan semakin banyak, atau dikurangi, nah ini nggak benar juga. Maka nanti Pak Asisten menghadap sama saya, iya. Terima kasih Anda yang masukannya. Saya baru tahu ini. Inilah yang saya harapkan itu kedatangan Anda dengan kembali supaya membuka ini tadi. Karena bupati ini kadang orang-orang ini asal senang bawa ini, ya. Tak orang itu masih tahu sama saya macam-macam kan. Dengan ada data dan memberikan masukan kepada saya, ini kan membuka ruang berpikir Bapak untuk memperbaiki ke depan bagi pacaran. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih. 3 orang sudah bertanya kepada Bupati Labuan Batu. Kepada orang, saya kira tidak tambah lagi untuk berapa orang. Kita sepakati 2 orang lagi, Pak Bani. Boleh. Siap. Oke. Kita sepakati saja ya, ini waktu sholat berapa setengah jam lagi apa nanti kan salah pula. Kan baiklah Bang, pikir sudah pandangan pertemuan ini karena memang sudah kami sampaikan dan Pak Bupati sudah menjawab secara langsung. Nanti kita sebenarnya Pak Bupati menjawab secara langsung di hadapan kawan-kawan yang lain yang masih berada di luar. Abang baru semua, jadi masih kurang ya. Ini pun karena tahu bukan kamu kemarin makanya masuk kantor. Kami pahami lah. Iya. Karena kalau apa namanya energinya cukup banyak terkuras ya kan. Soalnya dalam berarti pahami. Jadi terima kasih atas sambutannya pada hari ini kepada kami. Kami pikir kami padakan saja pertemuan kami hari ini. Dan sekali lagi persoalan yang kami sampaikan sudah jelas dalam statement yang kami tuliskan. Nanti statement ini kami tinggalkan ke Abang. Ya. Kalau ini bisa menjadi masukan, alhamdulillah. Kalau ini mau dibawa ke ruang rapat, silakan. Saya pikir itu saja Pak. Semua dari kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adinda Bani selaku korlap dan
adik-adik saya, anak-anak saya yang datang kemari. Artinya jangan segan-segan datang kemari. Tapi kalau bisa daripada capek kalau banyak-banyak, kita 10 orang menyampaikan aspirasi. Tapi banyak-banyak juga apa-apanya itu. Karena ini yang kau harapkan itu. Artinya terbuka pikiranmu. Kalau bukan kita memperbaiki laporan itu siapa lagi? Jadi ini kan saling mengingatkan kita. Saya pun kalau saya siap, saya kritik. Saya tidak kebal dengan kritik. Apalagi kritiknya sopan santun kasih banyak di semua kan. Tapi kalau PPL tadi, aku tiga itu kan. Karena tidak zaman lagi seperti itu. Kita zaman sekarang sudah harus apa? Jadi untuk ke depan anak-anak saya kita sampaikan kamu aspirasi kamu kepada Bapak. Insya Allah akan ku tampung. Nanti kan sama apa-apanya itu akan ku tampung itu yang bisa ditampung. Kalau tidak bisa ditampung, karena kita semua ada ketergantungan, ada keterbatasan. Jadi kalau sekarang datang pun kamu kemarin. Ini Pak Kapolres. Kalau anarkis tak mau kamu, juga ngapain lah pula dari anarkis? Ngapain lah kalian bukan dari program sama-sama kita jadi. Kalau rumah bukan pasirnya, mau mulai di sini juga. Makanya aku tidak a priori, tidak apa namanya, tidak bosan, tidak segan menerima kamu ini untuk berhadapan dengan saya. Kamu pilih saya, memang aku pula kepala pemerintahan kan. Jadi sama pula kalian itu mengadu. Udah pernah tentu itu. Maka saya tidak akan tutup keran untuk bertemu dengan anak-anak saya, apalagi mahasiswa yang ada di Labuan Batu ini dan juga ormas-ormas yang ada di Labuan Batu. Jadi saya rasa kepada Dinda Bani dan seluruh anak-anak saya yang mahasiswa atas penerimaan Bapak kepada kamu yang kurang sopan, yang kurang baik, yang tidak ada kursi, saya selaku Bupati Labuan Batu memohon maaf. Mudah-mudahan ke depan kita semua sehat, bisa kita membangun Labuan Batu ini bersama. Harapan saya juga anak-anak saya untuk memberikan masukan kepada saya, mengkritik, tapi kita jangan menghujat, karena itu adalah demi kita bersama. Karena saya pun tidak akan pindah lagi dari Labuan Batu sampai tua. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.